Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, atau Di Sulai. Dari bab 1236 sampai bab 1240, di channel Dongeng Donghua. Bab 1236, telah melihat cahaya. Undang-undang darurat telah diberlakukan pada Barrier 0. 144, dan Zhang Xiaoman memimpin brigade infanteri penuh untuk mendirikan pos-pos pemeriksaan di jalan-jalan penting di penghalang untuk memastikan ketertiban selama retret. Tugasnya adalah melindungi warga sipil dari bahaya, kalau ada orang yang memanfaatkan kekacauan untuk melakukan kejahatan. Sebelum itu, semua orang masih berdiskusi di ruang konferensi tentang situasi tak terduga yang akan terjadi selama proses evakuasi dan rencana darurat apa yang harus dilakukan. Ketika sampai pada hal ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Ren Xiaosu. Setelah semua melihat seluruh Barrier Alliance, Ren Xiaosu adalah satu-satunya yang bisa disebut penghancur barrier. Menghitung pengalaman Ren Xiaosu, 90% dari hambatan dalam aliansi penghalang ini telah rusak, ia alami. Penghalang ke-113 diserang dan dihancurkan oleh subjek percobaan dan serangga berwajah manusia setelah gempa bumi. Penghalang Li diserang dan dihancurkan oleh altar dan badan eksperimen Li Shen. Penghalang yang diserang oleh pejuang Li Nano dan hampir hancur. Penghalang No. 74 Zhou dikepung oleh badan-badan percobaan, yang kemudian dihancurkan oleh ledakan bom nuklir King. Penghalang nomor 61 hancur karena panjat dinding. Tinder Barrier, penghalang Kong. Bahkan kota-kota di kerajaan penyihir tidak terkecuali. Tampaknya Ren Xiaosu tidak menghancurkan penghalang, atau di jalan untuk menghancurkan penghalang. Bahkan jika penyebab semua kehancuran ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi ketika serangkaian data ini disatukan, semua orang menyimak channel Dongeng Donghua di ruang konferensi berharap bahwa Ren Xiaosu dapat memulai dari pengalamannya sendiri dan berbicara tentang apa yang harus dia perhatikan saat keluar. Meskipun penghalang nomor 145, 144, 146, dan 143 belum dihancurkan, mereka pada dasarnya sama, semuanya menghadapi force majeure, dan ordo aslinya telah dihancurkan sampai batas tertentu. Ren Xiaosu menatap tatapan penuh harap semua orang, dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Ini bukan topik yang pantas untuk bersenang-senang. Dia sendiri lebih suka tidak pernah mengalami ini. Jika pesanan runtuh di jalan evakuasi, maka semua kejahatan yang dapat Anda bayangkan akan terjadi, kata Ren Xiaosu. Tidak ada lagi kepercayaan di antara orang-orang, tetapi ini bukan sesuatu yang bisa mereka putuskan. Semua orang seperti mereka yang tenggelam, yang bisa mereka lakukan hanyalah meraih setiap sedotan. Petik 2. Semua orang mulai bergegas ke toko-toko di penghalang, atau rumah orang lain, menggunakan metode kasar dan biadab untuk menjarah properti orang lain. Sebagai alat tawar-menawar untuk kelangsungan hidup mereka sendiri. Anak-anak, wanita, dan orang tua akan menjadi kelompok yang paling rentan dalam perjalanan untuk melarikan diri. Beberapa pria mulai mencoba lagi untuk menguasai kekuatan yang paling primitif, mengendalikan alat-alat produksi, dan mengendalikan kebebasan setiap orang. Makanan dan obat-obatan telah menjadi sumber daya yang paling langka, dan nilai mata uang terus-menerus didevaluasi. Jika mereka semua lapar, maka satu gigitan makanan kemungkinan akan membunuh orang. Orang-orang mulai mengutuk mereka yang berkuasa karena itu adalah konsekuensi dari mereka yang berkuasa. Tetapi segera mereka berhenti mengutuk, karena pikiran mereka semua melarikan diri, dan mereka tidak lagi punya pikiran untuk mengurus hal-hal lain. Faktanya, Ren Xiaosu tidak pernah secara pribadi mengalami hal yang paling menyakitkan di dunia dalam perjalanan untuk melarikan diri, karena dia memiliki kekuatan. Tetapi kebanyakan orang tidak seberuntung dia, kadang-kadang tim yang melarikan diri berhenti dan berangkat lagi, meninggalkan beberapa mayat di kamp asli. Tidak ada yang peduli bagaimana mereka mati,
mereka mungkin dirampok atau dilanggar, semuanya mungkin. Ren Xiaosu melanjutkan, pada saat perang, tentu saja, kita tidak dapat menghabiskan lebih banyak energi untuk mengawal warga sipil, tetapi persediaan yang diperlukan harus disediakan. Selama setiap orang dapat makan satu gigitan, situasinya tidak akan putus asa dan berisiko. Ada lebih sedikit orang. Karena itu, hal terpenting di jalan evakuasi adalah makanan. Lahan kentang, labu lilin, dan labu yang pernah ditanam Zhou Yingsui adalah kunci evakuasi ini. Tanaman yang ditanam oleh para pelayan sangat produktif. Untuk melindungi ekologi ekonomi di dalam penghalang, Wang Yuexi tidak mau menempatkan tanaman ini di pasar dalam skala besar, bahkan bertengkar dengan Zhou Yingsui tentang hal ini. Dan sekarang di masa-masa sulit, peran mereka mulai berperan. Meskipun ada lebih sedikit varietas makanan ini, itu hampir cukup jika Anda tidak mati kelaparan saat ini. Tidak ada yang memperhatikan begitu banyak. Sejumlah besar pasokan diangkut ke gerbang barat penghalang, dan beberapa diangkut ke barat laut untuk membangun stasiun bantuan di hutan belantara. Stasiun bantuan didirikan setiap 80 km, dihitung dengan kecepatan normal pengungsi. Dalam keadaan normal, mereka dapat berjalan 60 km sehari. Ini cukup untuk memastikan bahwa para pengungsi tidak akan mati kelaparan di jalan. Ketika siaran dari semua sudut penghalang terdengar, Brigade Infanteri yang dipimpin oleh Zhang Xiaoman segera menjadi waspada. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa reaksi pertama penghuni di Barier No. 144 bukanlah panik, tetapi keheningan dan keingintahuan. Dalam keheningan, truk-truk militer dan kendaraan-kendaraan material melaju jauh dari barat, dan memang ada suasana badai. Saya tidak tahu di mana, ada suara pecahan kaca. Beberapa orang muda berdiri di jalan dengan volume lalu lintas yang lebih rendah. Mereka pikir mereka memiliki kesempatan setelah mendengar siaran, sehingga mereka menemukan toko kelontong yang menjual tembakau dan alkohol, dan ingin memanfaatkan kekacauan untuk menjarah toko. Menurut pendapat mereka, batu bata ini seperti sinyal, selama dihancurkan, penghalang akan segera menjadi kacau, dan tidak ada yang akan punya waktu untuk merawat mereka. Lebih dari setahun yang lalu, ketika penghalang keluarga Zhong rusak, ada hal serupa, dan sekarang mereka akrab dengannya. Namun, kali ini sedikit berbeda, mereka hanya membuang batu bata, hanya untuk mengetahui bahwa penduduk di sekitarnya mengawasi mereka dengan dingin. Tidak ada yang mengikuti, sepotong kaca yang telah menghancurkan jendela toko, tetapi di tengah-tengah suara pecah, suasana menjadi lebih aneh dan sunyi. Momentum mereka sedikit melemah, dan kemudian satu persatu bersiap untuk melarikan diri seperti anak-anak yang berbuat salah. Seorang bibi berteriak di pinggir jalan, "Siapa? Bukankah kamu anak dari keluarga Li tua di jalan? Keluar dari rumah, atau lihat bagaimana ayahmu membersihkanmu." Sebelum kata-kata selesai, orang-orang muda yang menghancurkan gelas itu menghilang. Sebuah lelucon belum dimulai, itu berakhir terburu-buru. Seseorang mulai menemukan tentara Brigade Infanteri dan bertanya, "Siaran ini bukan lelucon, kan? Siapa musuhnya? Apakah Angkatan Darat Barat Laut kita begitu kuat dan tidak bisa mengalahkan musuh? Apakah kita perlu melakukan apa saja?" Banyak prajurit tercengang oleh pertanyaan ini, mereka semua tahu musuh macam apa yang akan datang, dan mereka juga tahu bahwa Angkatan Darat Northwest akan sulit untuk dilawan. Tetapi warga sipil tidak berpikir demikian. Komunikasi terputus. Bahkan surat kabar tidak tahu apa yang terjadi di Central Plains. Orang-orang hanya merasa bahwa di pengadilan rumah Northwest, Marshal mengambil prajurit lapangan ke-6 dan bahkan kerajaan sihir pun dihancurkan. Pendongeng cerita berbicara tentang seberapa kuat Angkatan Darat Northwest. Jadi semua orang merasa bahwa Angkatan Darat Northwest adalah yang paling kuat, bagaimana mungkin pasukan itu terpaksa mundur. Para prajurit Brigade Infanteri berkata, "Musuh sangat kuat." Orang tua di samping tersenyum dan berkata, "Jadilah percaya diri. Semua orang percaya Anda bisa menang." Prajurit Brigade Infanteri menjelaskan, "Kami benar-benar tidak dapat mengalahkan medan yang sederhana ini." Paman itu berkata, "Sungguh, saya tidak percaya." Para prajurit Brigade Infanteri berkata, "Kami adalah retret yang strategis. Tempat ini akan segera menjadi medan perang utama. Anda akan terpengaruh oleh perang jika Anda tinggal di sini." Sampai saat ini, Paman berkata, "Retret strategis,
saya mengerti strategi, maka kita akan mundur. Para prajurit Brigade Infanteri menghabiskan banyak waktu, dan warga sipil yang ada di sekitar menunggu penjelasan pulang untuk mengepak barang-barang mereka. Administrator penghalang, yang dipimpin oleh Wang Yuexi, lebih cemas. Mereka mulai mendesak semua orang untuk mengungsi melalui siaran, dan memberitahu semua orang tentang beberapa pertanyaan yang bisa dijelaskan di siaran itu. Misalnya, Anda harus ringan dan sederhana. Misalnya, bagaimana mengikuti pasukan besar, cara menemukan titik persediaan dan penyelamatan. Misalnya, Anda harus berangkat sesegera mungkin. Misalnya, wanita dengan anak-anak dan orang tua dapat pergi ke zona kontrol militer di penghalang divisi lapangan ke-6 dan menerima pengaturan terpadu untuk evakuasi. Sebagian besar ruang kosong telah dikosongkan di kota pengungsi di gerbang barat penghalang. Semua penduduk yang telah lewat dan dievakuasi ke barat akan menerima sebagian dari kentang yang dimasak. Ketika Zhang Xiaoman berkunjung ke sini, di awalnya berpikir itu akan sangat berantakan, dan bahkan mungkin ada situasi di mana para pengungsi menjarah makanan. Tetapi kenyataannya, tidak ada yang seperti ini yang terjadi. Warga sipil yang dievakuasi berbaris secara tertib untuk menerima makanan bantuan, dan kemudian mengikuti pasukan yang dievakuasi ke barat laut. Pada awalnya, Zhang Xiaoman merasa bahwa dia telah membuat pengaturan yang baik. Dia telah mengendalikan situasi begitu cepat, dan dia bisa pergi ke Marsal Muda untuk meminta kredit pada malam hari. Menghadapi Brigade Infanteri dengan amunisi hidup, yang berani menambah kekacauan pada Angkatan Darat Northwest saat ini. Namun, lambat laun ia menemukan sesuatu yang aneh. Beberapa orang yang mencoba melompati barisan dimarahi oleh warga sipil lain sebelum pasukan Brigade Infanteri dapat menangkap mereka. Beberapa orang yang telah menerima dan bersembunyi di belakang tim dan ingin menipu sepotong makanan bantuan lainnya juga diidentifikasi oleh warga sipil lainnya dan diusir dari tim. Beberapa pengungsi sama sekali tidak mendapatkan makanan. Zhang Xiaoman sedikit bingung dan menghentikan seorang bibi yang tidak menerima makanan, dan kemudian bertanya, "Bibi, mengapa kamu tidak mendapatkan makanan? Apakah itu karena prajuritku memiliki sikap buruk atau tidak memberimu makanan?" Bibinya bahagia, tidakkah dikatakan ada titik persediaan lain yang berjarak 80 km. Keluargaku masih memiliki banyak makanan. Sehingga bahkan tidak dapat mendukung 80 km orang dari tetangga saya mengatakan, Anda harus menyimpannya. Turun untuk melawan musuh, dan makanan mungkin tidak cukup, saya pikir itu tidak akan menyebabkan Anda kesulitan. Dengan mengatakan itu, Bibi membuka tas kain yang dibawanya, dan sebenarnya ada pancake goreng di dalamnya, bisakah kamu memakannya? Sebelum Zhang Xiaoman menolak, Bibi memasukkan sepotong kue minyak ke tangan Zhang Xiaoman. Zhang Xiaoman bertanya-tanya, mengapa ini berbeda dari apa yang dikatakan Marsal? Tidak hanya Zhang Xiaoman yang bingung, sebenarnya Ren Xiaosu juga bingung. Dia berjalan di jalan bersama Yang Xiaojin, dan semua pemandangan yang bisa dia lihat selama proses pelarian belum terjadi di barier 144. Namun, Ren Xiaosu dengan cepat menemukan, perang tidak benar-benar menyebar di sini, sehingga penduduk barier nomor 144 tidak memiliki kepanikan yang pernah saya lihat sebelumnya. Dengan stasiun bantuan dan transparansi informasi yang tepat, mereka tidak benar-benar merasakannya. Kelaparan dan ketakutan, jadi, masih ada rasionalitas di sini. Yang Xiaojin berkata, semua orang bisa menyimak channel Dongeng Donghua dan mempercayai Angkatan Darat Barat Laut. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, dalam kondisi ekstrim, apa nilai kepercayaan? Ketika saya bukan orang yang luar biasa, saya juga merasakan ketakutan semacam itu. Bahkan ketika saya tidur, saya membutuhkan orang lain untuk menonton malam. Bagaimana saya bisa berbicara tentang kepercayaan dengan orang asing? Saya berharap bahwa Northwest tidak akan menjadi seperti itu. Sebelum bencana yang sebenarnya datang, kita hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mempertahankan status quo. Petik 2. Yang Xiaojin tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu begitu rendah hati. Kamu, Wang Yuexi, dan Paman Fugui juga dipuji karena ini. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya lagi, tetapi tidak terus berdebat. Dia jarang percaya pada sifat manusia, karena dia telah melihat terlalu banyak hal yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, Ren Xiaosu merasa bahwa para pengungsi belum mencapai langkah terberat,
mungkin karena mereka belum mengetahui situasi apa yang mereka hadapi. Pada saat ini, Ren Xiaosu benar-benar melihat seorang lelaki tua duduk di atas kuda di pintunya, dengan tenang memperhatikan penghuni retret penghalang. Ren Xiaosu berjalan dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Paman, apakah Anda belum mendengar radio? Orang-orang di atas 55 perlu bergegas ke zona kontrol militer di Aning Isrod untuk berkumpul. Akan ada pengaturan bagi Anda untuk mundur." Paman itu melirik Ren Xiaosu, dan kemudian tersenyum, "Jangan pergi, kalian anak-anak muda, pergi sekarang, jangan khawatir tentang aku." Paman tampaknya tidak tahu identitas Ren Xiaosu. Ren Xiaosu bingung, "Apakah Anda tidak pergi? Mengapa? Karena Anda sudah lama tinggal di sini dan tidak ingin pergi. Tidakkah Anda tahu bahwa musuh akan datang? Angkatan Laut Northwest tidak dapat mengalahkan mereka. Tinggal di sini hanya bisa menunggu kematian, atau menghadapi situasi yang lebih tidak dapat diterima daripada kematian." Ren Xiaosu terkadang bertanya-tanya apakah mereka yang dikendalikan oleh Zero masih memiliki kesadaran sendiri. Mungkin mereka masih bisa melihat, mendengar, mencium, dan merasakan. Tetapi dengan semua panca indera, Anda harus dipaksa makan serangga dan tunggul binatang untuk mengisi kembali protein, dan menelan organ hewani untuk mengisi kembali lemak. Betapa menakutkan dan kejamnya itu. Paman itu duduk di atas kuda kecil itu dan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Ren Xiaosu. "Saya mendengar pria di sebelah mengatakan bahwa musuh datang dan Angkatan Darat Northwest membutuhkan perubahan strategis. Saya juga tidak ketinggalan di sini. Meskipun saya telah menjalani seluruh hidup saya juga ingin melihat kemenangan Angkatan Darat Northwest. Usia yang damai dan makmur di belakang musuh. Hanya saja kakiku lumpuh dan aku tidak bisa berjalan, aku tidak bisa pergi ke benteng 178. Ren Xiaosu bertanya-tanya, apakah itu tidak cukup jelas dalam siaran? Kalian orang 55 tahun tidak perlu sejauh ini, secara alami seseorang akan mengaturnya untuk Anda. Paman itu tersenyum dan berkata, "Saya tahu bahwa Angkatan Darat Northwest memiliki hati yang baik. Ia mengumpulkan wanita dengan anak-anak dan orang tua. Diperkirakan mereka ingin diangkut bersama dengan kendaraan. Namun, ada begitu banyak orang di penghalang. Bagaimana tentara Northwest bisa sibuk? Tulang-tulang tua tidak akan mengganggu mereka." Ren Xiaosu sedikit tidak berdaya. Meskipun siaran itu mengatakan tentang evakuasi terpadu, dia tidak menyebutkan pintu kunci. Di satu sisi, sulit untuk menjelaskan mekanisme operasi pintu kunci, dan di sisi lain, tidak perlu menjelaskan ini. Penduduk biasa akan mengerti apa yang sedang terjadi ketika mereka mendengar pengaturan terpadu untuk wanita dan anak-anak, tetapi pamannya tidak ingin membuat masalah dengan Angkatan Darat Northwest. Jadi dia tidak pergi ke divisi militer untuk melaporkan. Ren Xiaosu bertanya dengan lembut, "Mengapa? Seseorang dapat membantu Anda, bukankah itu bagus?" Paman itu tersenyum dan berkata, "Ketika saya masih muda, keluarga Zhong memiliki keputusan akhir. Pada saat itu, semua orang tidak berpikir itu sangat sulit. Pokoknya, konsorsium memberi Anda gigitan makanan, sehingga Anda hanya bisa menggigit. Jangan terlalu memperhatikan semua orang, walaupun kita semua tahu bahwa hidup itu keras, tetapi mereka dapat menanggungnya. Dan berpikir bahwa setiap orang di dunia hidup dengan cara ini, semua orang mengatakan bahwa kehidupan di Fort 178 itu baik, tetapi semua orang tidak tahu. Karena mereka tidak pergi untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya hanya berpikir itu adalah legenda." Sang paman melanjutkan, kemudian tentara Northwest dari Fort 178 datang, dan suasana di penghalang akhirnya mulai hidup. Semua orang berani berbicara dengan keras. Gadis-gadis cantik berani berpakaian sendiri dan turun ke jalan. Anda tidak perlu takut melihat para prajurit. Ada gadis-gadis cantik yang telah memotong rambut pendek dan membesarkan mereka sebagai anak laki-laki, sehingga mereka tidak berani membiarkan orang-orang dari keluarga Zhong melihat mereka. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa mereka dulu tinggal di parit suram, dan sekarang matahari baru saja masuk. Ren Xiaosu bertanya, "Karena hari-hari baik baru saja dimulai, Anda harus hidup lebih lama." "Kamu orang-orang muda yang tidak mengerti," paman itu tersenyum, "musuh macam apa yang bisa memaksa Angkatan Darat Northwest untuk mundur? Pasti musuh yang mengerikan,
musuh yang tidak bisa mereka kalahkan, kan? Tentara Northwest akan datang. Setelah barier nomor 144, itu adalah untuk memotong pajak untuk semua orang dan mendirikan pusat layanan administrasi. Setelah Marshal Angkatan Darat Northwest datang, dia memberi semua orang makanan, membagi ladang untuk semua orang, dan membawa semua orang untuk membangun proyek pemeliharaan air. Pada saat krisis, jika keluarga Zhong diubah, para prajurit melarikan diri lebih awal, tetapi Angkatan Darat Northwest tidak meninggalkan semua orang untuk mundur, sebagai gantinya. Mereka membangun stasiun bantuan dan membantu orang tua, yang lemah, perempuan dan anak-anak, tetapi saya tahu mereka takut bahwa mereka bahkan tidak akan mengurus diri mereka sendiri. Saya masih memikirkan kita. Paman melanjutkan, ketika bencana mendekat, orang-orang masih memikirkan Anda, tetapi Anda tidak dapat mengabaikan kepentingan Anda sendiri. Apa arti kematian pada usia saya? Anda harus membiarkan para prajurit Angkatan Darat Barat bertahan beberapa saat sebelum kita dapat menang di Northwest. Tentara Northwest menang, jadi keturunan negeri ini tidak harus tinggal di selokan seperti ketika aku masih muda. Jika dia tidak tahu seperti apa dunia seharusnya, sebenarnya akan baik-baik saja baginya untuk hidup di bawah pemerintahan klan Zhong. Lagi pula, itu adalah cara hidup sejak lahir, dan dia bisa tetap hidup. Tetapi dia telah melihat periode perdamaian dan kemakmuran yang singkat di barat laut ini, dan dia tidak bisa lagi menanggung kehidupan yang dia alami. Dan dia bahkan tidak ingin orang-orang yang tinggal di tanah ini mengalami semua itu. Di mata Paman, menjaga kekuatan Angkatan Darat Northwest jauh lebih penting daripada tulang lamanya. Ren Xiaosu terdiam untuk waktu yang lama. Dia melambaikan tangan untuk menemukan dua prajurit Brigade Infanteri menghadap ke jalan dan berkata, "Bawa aku Paman ini ke zona kontrol militer." Tentu saja, kedua prajurit ini mengenali Ren Xiaosu, dan segera mendirikan Paman dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pada barier nomor 144. Apa yang dikatakan Marshal adalah dekret kekaisaran. Pamannya diambil lebih dari 10 meter dari tanah, dan seluruh orang itu tercengang. Dia tiba-tiba berjuang, "Kamu lepaskan aku tidak akan pergi, kamu bawa orang lain." Kedua prajurit itu berbisik, "Paman, jangan mempermalukan kami. Komandan muda itu sudah bicara. Anda harus pergi ke zona kontrol militer untuk mengungsi bersama orang lain, bahkan jika Anda patah tenggorokan hari ini." Paman tertegun sejenak, "Siapa yang kamu katakan bahwa anak muda itu baru saja?" Kedua prajurit itu terhibur, "Anda sudah lama mengobrol dengan Marshal, tidak tahukah Anda siapa dia?" Orang tua itu benar-benar terpana. Berdiri di gang, Ren Xiaosu memandangi penghalang dan menghela nafas, "Saya harap ada cukup waktu bagi semua orang untuk mengungsi." Bab 1237. Batasi jangkauan. Semua orang berharap bahwa orang-orang yang tidak bisa mengendalikan bisa lebih lambat, sehingga setiap orang punya cukup waktu untuk memikirkan tindakan balasan dan cukup waktu untuk mengungsi. Namun, dalam menghadapi kecerdasan buatan, waktu tidak pernah cukup. Sama seperti Ren Xiaosu pergi ke Central Plains untuk menyelamatkan Luolan, Zero secara akurat menghitung waktu untuk memastikan bahwa dia tidak bisa sampai di sana tepat waktu. Bahkan, hanya perlu waktu sesaat untuk perhitungan nol. Di masa lalu, nol komputasi semua didasarkan pada klaster server, tetapi sekarang ini bergantung pada puluhan juta otak manusia. Berapa banyak daya komputasi yang dimiliki otak manusia? Di tengah jalan di tengah Gunung Ginggo, Luolan, yang telah kembali ke klan King, duduk di sebelah King Zhen dan bergumam. "Jika Anda ingin saya mengatakan, apakah kecerdasan buatan tidak akan sekuat yang kita pikirkan? Penggandaan angka tidak baik, jika ia mengendalikan orang seperti saya, bukankah itu akan mengadu domba Anda? Lagi pula, bahkan jika itu mengendalikan banyak orang, jika 99% otak orang tidak begitu baik, itu akan sia-sia." King Zhen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kedengarannya masuk akal. Namun, kenyataannya adalah bahwa potensi otak manusia diremehkan pada saat ini. Manusia tidak dapat melakukan banyak operasi matematika. Ini sepenuhnya karena manusia tidak dapat menggunakan otak dengan baik, bukan otak itu sendiri. Ada sekitar 14 miliar sel neuron di otak yang melakukan tugasnya. Orang normal dapat merekam 86 juta informasi setiap hari, yang merupakan hal yang sangat luar biasa.
Bau yang tercium oleh manusia, cahaya dan bayangan yang mereka lihat, dan objek yang mereka sentuh terdiri dari elemen informasi yang tak terhitung jumlahnya. Dan otak manusia perlu meringkas semua ini untuk membentuk logika. Elemen informasi yang diberikan dunia ini kepada umat manusia jauh lebih rumit daripada perkalian 2 digit. Ketika manusia menggunakan server dan komputer, mereka sering menghadapi situasi seperti kelebihan memori dan ketepatan pemrosesan yang tidak mencukupi, dan bahkan sistem crash dalam hitungan menit. Namun, manusia jarang pingsan karena hal semacam ini, dan menghadapi ketakutan dan syok yang ekstrim. Otak manusia akan langsung mengeluarkan instruksi pingsan untuk meredakannya, tetapi setelah pingsan, fungsi tubuh manusia masih mempertahankan keadaan yang relatif normal dan mempertahankan kebutuhan hidup. Manusia juga dapat memiliki penyakit mental. Tetapi kemungkinan manusia memiliki penyakit mental yang tidak dapat disembuhkan jauh lebih kecil daripada kemungkinan sistem mesin menabrak atau layar biru. Karena itu, ketika otak manusia dengan potensi kuat menjadi basis server, kekuatan komputasi kecerdasan buatan tidak penuh dengan celah, tetapi lebih kuat. Namun, King Zen, yang telah mempelajari nanorobot sebelumnya, berpikir, jika menurut Luolan, manusia yang dikendalikan telah menjadi nol server pembawa, lalu bagaimana seharusnya server terhubung? Meskipun Zero mengendalikan hak komunikasi seluruh Central Plains saat ini dan mengendalikan semua satelit yang dikenal di Barrier Alliance, satelit tidak dapat diandalkan seperti yang dibayangkan. Dan satelit itu sendiri tidak dapat membawa interaksi informasi dari puluhan juta server. Luolan mengerutkan kening dan bertanya, apakah itu di antara kerumunan dan server seluler yang bertanggung jawab untuk menghubungkan semua robot nano bersama-sama? Jika kita menghancurkan hal semacam ini, apakah itu tidak dapat mengendalikan begitu banyak orang? Naik. King Zen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, dan tidak ada cara untuk tahu. Diperkirakan secara konservatif jumlah orang yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan sekitar 18 juta kali ini. Anda juga harus tahu apa konsep ini. Kami tidak punya cukup tenaga untuk melangkah. Carilah kesempatan semacam ini untuk menemukan jarum di tumpukan jerami. Jika kita benar-benar ingin melakukan ini, kita dapat bertaruh pada kekuatan seluruh barat daya dan barat laut, tetapi kita hanya dapat menghadapi kegagalan. Atau mungkin menunggu kita untuk melakukan ini. Jadi, kita masih terus mengikuti kita sendiri. Ayo rencanakan. Luolan tiba-tiba bertanya, berapa banyak peluang untuk menang? King Zen berpikir sejenak, 30%. King Yi bertanya kepadamu sebelumnya, kamu mengatakan itu hanya 10%, Luolan bertanya dengan bingung. Bagaimana perasaanku bahwa situasinya lebih buruk sekarang, dan peluang kamu untuk menang semakin membaik? King Zen memandang Luolan. Dia duduk di danau hitam di aula Gingo Manor dan berkata, anak ketiga tidak bisa mati sia-sia. Aku harus membuat kontribusinya memiliki nilai dan makna yang sesuai. Saat berbicara, King Zen menerima bidak catur di papan catur di depannya ke dalam tong. Saat ini, berbicara tentang permainan catur tidak akan membantu lagi. Catur yang ingin ia mainkan hanyalah tangan orang mati dan berikutnya. Luolan bertanya di samping, bisakah King Yi bisa mengatasinya di garis depan? Kalau tidak susah dan aku akan bergegas. King Zen menggelengkan kepalanya, tidak, kalian berdua akan pergi denganku. Di depan barrier nomor 111 adalah garis pertahanan 3 gunung yang dibangun oleh klan King. Setiap pegunungan adalah titik dukungan defensif, mereka mengawasi dan membantu satu sama lain untuk sepenuhnya memblokir jalan bagi kerumunan untuk bergerak ke arah barat. Di depan garis pertahanan Sanshan, ada lebih dari selusin pos. Itu disebut oleh pasukan King, bagian belakang bulan. Beberapa orang mengatakan bahwa sistem rotasi bumi bulan telah berevolusi selama periode waktu yang lama, dan akhirnya mendekati semacam keseimbangan. Bahkan, tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa bulan selalu hanya memiliki satu sisi yang ditujukan ke bumi. Dan manusia tidak akan pernah bisa melihat seperti apa sisi belakangnya tanpa menggunakan sarana teknologi. Waktu untuk bulan berputar mengelilingi bumi sekali adalah 27,32166. Dalam 27,32166 hari ini, ia bergerak dari bulan ke bulan purnama, dan kemudian dari bulan purnama ke bulan purnama.
Namun, alasan mengapa klan King menyebut pos-pos bagian belakang bulan hanya karena mereka adalah tempat-tempat yang ditinggalkan, dan orang-orang yang ditinggalkan tahu bahwa mereka ditinggalkan. Mereka hanya memiliki dua hal yang tersisa selama sisa hidup mereka, melapor ke belakang ketika musuh tiba di markas yang maju, dan kemudian mengambil senjata mereka. Dalam pembukaan di hutan barat daya, 7 atau 8 gubuk kayu didirikan. Di gubuk-gubuk kayu ini, 120 tentara hidup. Ini adalah pendirian sebuah kompi dari klan King. Rumah-rumah kayu itu terhuyung-huyung, dan ada lorong sempit di antara satu sama lain. Ada benteng pasir sederhana di sekitar rumah kayu, dan 4 prajurit berjaga-jaga. Meskipun angin dan hujan, mereka harus tetap berpegang pada posisi ini. Pintu rumah kayu terbesar diukir dengan sederet kata-kata kecil, "Selamat datang di bagian belakang bulan." Ini adalah semacam ejekan tanpa pilihan selain selera humor terbaik yang dimiliki manusia dalam menghadapi penderitaan. Pada saat ini, para prajurit pos terdepan yang tidak bertugas sedang tidur di rumah-rumah kayu mereka atau membaca koran dan majalah. Hanya komandan kompi dan koresponden yang dibiarkan berdiri di dekat stasiun komunikasi radio. Beberapa kelompok orang berkumpul untuk bermain poker, dan taruhannya adalah merokok. Semua orang tampak tenang, tetapi sebenarnya jari-jari para prajurit sedikit gemetar saat memegang rokok. Dalam menghadapi bahaya yang dirasakan, beberapa orang dapat tetap benar-benar tenang. Bahkan para elit King ini tidak terkecuali, mereka mulai menjadi sembelit dan menjadi marah. Beban emosional akan menimpa tubuh dan kemudian bermanifestasi. Bersedia menghadapi bahaya bukan berarti tidak takut bahaya. Tiba-tiba seseorang secara tidak sengaja membalik gelas air itu, ada keheningan singkat di rumah kayu itu, dan kemudian semua orang menyimak channel Dongeng Donghua tertawa terbahak-bahak. Apakah anakmu begitu ketakutan sehingga dia akan mengencingi celananya, bahkan tidak bisa memegang gelas air itu? Pada saat ini, komandan kompi berdiri dan berkata kepada semua orang, "Saya minta maaf semuanya, saya tidak cukup beruntung, biarkan semua orang datang dan mati bersamaku." Perusahaan yang datang ke pos tidak langsung dipesan, tetapi memutuskan dengan menggambar banyak. Komandan brigade membuatnya sangat jelas sebelum mereka menarik banyak bahwa pos-pos ini tidak bisa menunggu bala bantuan dan penyelamatan, dan satu-satunya cara adalah kematian. Akibatnya, 313 kompi dari Brigade Infanteri ketiga memenangkan salah satu dari banyak. Sejak saat lot fana ini diambil, Komandan kompi jarang berbicara, karena ia menentukan nasib seluruh prajurit kompi. Tidak ada tentara yang menyalahkannya atas apapun, tetapi sikap tidak menyalahkan membuatnya semakin bersalah. Pada saat ini, seorang sersan tersenyum dan berkata, "Seseorang harus datang, baik kita atau orang lain, dan mungkin tidak mungkin selamat dari perang di garis pertahanan 3 gunung, kan?" Orang lain bergumam, "Anda tidak harus berbicara untuk komandan kompi itu. Orang tuanya selalu bau. Bagaimana saya bisa bertemu 3A dengan 3K ketika dia digoreng? Anda masih bisa bertemu 235. Anda berani membiarkan dia menggambar banyak. Saya telah mengatakan bahwa Anda akan mengubah wakil komandan kompi untuk menggambar, tetapi Anda tidak mendengarkan." Petik 2. Hahaha, memang benar komandan kompi memiliki tangan hitam. Kita seharusnya meminta wakil komandan kompi untuk menggambar banyak. Yaitu, jika kamu benar-benar bersalah dari komandan kompi, maka kamu bisa menarikan kami hula. Komandan kompi itu tertawa dan mengutuk, "Kamu melompat di atas kaki ibumu." Setelah lelucon seperti itu, suasananya menjadi sedikit lebih santai. Pada saat ini, sangat keliru mengatakan bahwa mereka tidak takut, yang bisa mereka lakukan hanyalah membuat diri mereka terlihat lebih berani. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 tembakan menembakkan peringatan di luar rumah kayu, dan kemudian tentara yang bertanggung jawab atas rotasi tiba-tiba meraung, "Serangan musuh." Ekspresi komandan kompi berubah, dia berbalik untuk mengangkat telepon di stasiun radio, dan berkata singkat, "Musuh ada di sini." Setelah berbicara, dia menutup telepon dan mengambil pistolnya. Para prajurit memandangi komandan kompi secara diam-diam, dan komandan kompi mengambil nafas panjang dan berkata, "Kami tidak berharap memiliki kesempatan untuk berkumpul untuk minum setelah perang. Jika kami benar-benar pergi ke bawah tanah, semua orang akan minum sup mengpo. Ingat, jangan malu pada perusahaan 313,
kita adalah tentara. Petik 2. Malam. Suara sirene yang keras terdengar di mana-mana di garis pertahanan 3 gunung, di belakang bunker pertahanan yang solid, ketika tentara memasuki parit. Itu seperti sebuah sungai memasuki sungai yang kering. Parit berselang diisi oleh pasukan Qing hanya dalam 30 menit. Pentingnya bertarung untuk waktu di pos terdepan terletak dalam 30 menit singkat ini. Di luar garis pertahanan, ada hutan malam yang tak berujung, seperti langit yang dalam yang tidak bisa dilihat. Dalam kacamata penglihatan malam, seluruh dunia berubah menjadi hijau gelap. Para prajurit mengepalkan senjata mereka dengan ketat. Beberapa orang berkeringat di telapak tangan mereka, jadi mereka mengambil segenggam tanah di tepi parit dan menyerap keringat di tangan mereka. Dengan garis pertahanan yang sangat kompleks di pegunungan, jika musuh tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengintaian udara, unit artileri tidak dapat menentukan target pemboman. Karena tidak ada yang dapat menentukan di luar parit, yang parit adalah kekuatan utama klan Qing. Qing Yi berdiri di gerbang kamp komandan. Dari waktu ke waktu, burung-burung terbang di langit. Tentara di tanah mencoba melacak sosok mereka dengan lampu sorot yang besar, tetapi kecepatan ketika lampu sorot mengubah sudut mereka tidak dapat menyamai kecepatan burung yang terbang di langit. Perbandingan. Semua orang hanya bisa menilai bahwa burung-burung yang terbang di langit hari itu menatap tanah, tidak hanya burung pipit, tetapi juga predator top yang lebih menakutkan di langit. Goshawk, Sparrow, elang berperut merah, tidak peduli apapun jenisnya, jauh lebih agresif daripada burung pipit. Qing Yi menghela nafas, mereka bahkan tidak tahu bagaimana kecerdasan buatan mengendalikan burung-burung ini. Di garis depan garis pertahanan Sanshan, tembakan akhirnya terdengar, dan nyala api di langit malam seperti guntur di balik awan gelap, menjulang. Namun, lautan khayal orang-orang seperti Kuroshio tidak muncul, dan kecerdasan buatan tidak mendorong manusia yang dikendalikannya untuk secara langsung menenggelamkan garis pertahanan 3 gunung. Seorang perwira staf tempur melapor ke Qing Yi Hui, posisi 017 diserang, dan musuh memiliki banyak penembak jitu yang tersembunyi dari pandangan, menembak dengan sangat akurat. Namun, sejauh ini hanya ada kelompok kecil serangan menyelinap, dan lawan belum meluncurkan serangan skala penuh. Qing Yi mengerutkan kening, penembak jitu. Berapa banyak penembak jitu? Aku khawatir ada lusinan dari mereka, staf tempur menjawab. Lebih jauh, pihak lain mencoba menembakkan mortir jarak jauh dan secara akurat mengenai posisi senapan mesin di sisi kita. Tuan, mortir lawan bahkan ada di tanah tinggi kita. Di luar jangkauan pengamatan. Rentang pengamatan di tempat tinggi adalah 5 km, dan batas tembak mortar kaliber UAM 60,75 adalah 5,5 km. Dan mortar di luar rentang pengamatan ini berarti bahwa lawan dapat dengan mudah menyerang semua yang diinginkannya pada jarak ekstrim. Bertujuan. Karena orang banyak melakukan perjalanan melalui hutan barat daya dengan berjalan kaki, mortir tampaknya menjadi senjata berat jarak jauh paling efektif yang dapat mereka bawa. Lagi pula, mortir, penglihatan dan gun mount hanya 22,5 kg, dan shell 2,18 kg, yang cukup untuk dibawa oleh tenaga manusia. Staf tempur mengatakan, namun, setelah baku tembak singkat, mereka tidak menambah daya tembak mereka. Serangan malam ini lebih seperti godaan atau percobaan. Qing Yi tiba-tiba merasa bahwa tampaknya ada komandan yang bijaksana berdiri di seberangnya, bermain melawannya. Namun, chip tawar-menawar di tangan lawan adalah tentara, yang kemampuan tempur individualnya lebih baik daripada Qing, dan kemampuan terbang visi. Apa yang ingin dilakukannya? Qing Yi memandangi langit malam sambil berpikir. Jelas bahwa jutaan orang hanya perlu puluhan jam kerja untuk menenggelamkan 3 garis pertahanan ini dalam jumlah absolut, tetapi lawan harus menggunakan cara yang canggih. Tidak ada kecerobohan, tidak ada pelanggaran di semua biaya. Lawan tampaknya harus memenangkan pertahanan 3 gunung dengan biaya paling sedikit. Bab 1238, mengalahkan Qingshi. Perang skala besar adalah waktu untuk menguji setiap komandan yang baik. Dalam perang yang panjang, semua komandan harus terus-menerus menghadapi kesalahan mereka, kesalahan yang dilakukan sendiri, kesalahan yang dilakukan oleh bawahan, dan kesalahan yang tak terhitung jumlahnya bertemu. Itu sebabnya tentara memberikan perhatian khusus pada eksekusi. Tetapi bahkan elit seperti klan Qing harus menghadapi masalah yang sama.
Tetapi kecerdasan buatan tampaknya tidak membuat kesalahan. Dalam malam panjang pertama, tentara yang dikendalikan kecerdasan buatan tidak melakukan tindakan agresif, dan perintah yang tepat dan kemampuan eksekusi individu dibawa ke ekstrim. Perang semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami King Yi sebelumnya. Dia tidak bisa memasang mata-mata untuk mendapatkan intelijen pihak lain, tetapi pihak lain memiliki kemampuan superioritas udara yang kuat. Awalnya, badai gunung besi di Pingking memiliki sistem pertahanan aktif yang mendukung, tetapi sekarang sistem pertahanan juga dihapuskan. Dia tidak dapat menemukan kesalahan pihak lain karena kecerdasan buatan jarang membuat kesalahan. Setelah pertempuran malam itu, King Yi bahkan merasa bahwa jika dia menemukan bahwa pihak lain melakukan kesalahan, dia tidak boleh menangkap kesalahan itu. Karena itulah yang diharapkan oleh kecerdasan buatannya. Jika Anda tidak dapat menemukan trik dari kedua aspek ini, yang bisa dilakukan King Yi hanyalah bertarung dengan gesekan dengan pedang dan senjata asli. Namun, masing-masing mortir lawan memiliki rentang batas, dan bahkan rentang prajurit berada dalam kisaran batas. King Shi memiliki artileri kaliber besar, dengan kaliber 152 mm dan jangkauan 30 km, yang cukup untuk menutupi jangkauan mortir lawan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa di dalam jajaran meriam, ada kebenaran di mana-mana. Namun, tim yang dikendalikan AI tersembunyi dalam kegelapan, dan sulit mengunci lawan dengan howitzer 152 mm. Dalam keputusasaan, King Yi hanya bisa memerintahkan penggunaan artileri untuk menutupi seluruh area dan melakukan putaran penghancuran senjata tanpa biaya dalam jarak 5 hingga 7 km. Meskipun biayanya sangat besar, ini bukan apa-apa yang bisa dilakukan, tembakan lawan bahkan di luar jangkauan senapan mesin berat mereka, dan mereka selalu membiarkan lawan menabrak mereka. Tapi membajak artileri hanya teoretis, ini mengacu pada cakupan kebakaran matriks, di mana pasti ada celah yang tidak bisa ditutupi oleh artileri. Di sisi 0, hanya mengamati penyesuaian rentang tembak di udara, lintasan akurat telah dihitung. Hanya dalam beberapa puluh detik, semua prajurit intelijen buatan dalam jarak 5 hingga 7 km bersembunyi di celah-celah yang tidak dapat ditutup. Sepotong artileri jatuh lebih dari 10 meter dari para prajurit intelijen buatan ini, dan dari waktu ke waktu, pecahan bom merobohkan para prajurit, dan lumpur di tanah terangkat. Dan para prajurit ini berubah menjadi wajah berkepala abu-abu. Namun, ketika cakupan artileri selesai, hanya 20% dari tentara yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan meninggal, meskipun tentara lain terluka, mereka masih bisa bertarung. Selain itu, ketika ada lowongan dalam pendirian unit ini, seseorang di kerumunan belakang akan segera mengisinya. Tidak perlu serah terima atau run-in. Tentara ini dapat segera menjadi sekrup yang paling berkualitas pada mesin perang ini. Setelah senjata itu tertutup, posisi howitzer King 152 mm sudah terbuka ke pandangan udara. Untungnya, pasukan King tidak bodoh. Artileri dilindungi oleh lapisan di belakang garis pertahanan, tidak peduli seberapa akurat mortir lawan. Tidak mungkin untuk mempengaruhi artileri ini. Artileri dengan jangkauan yang lebih panjang tidak dapat diangkut oleh kecerdasan buatan. Hutan barat daya, sebagai penghalang alami, sebenarnya membatasi kinerja Zero, tetapi juga menghapuskan sistem militer King. Bandingkan dengan efektivitas tempur puncak mereka, kedua belah pihak tampaknya bertarung dengan satu tangan terikat. Perang berlanjut, King Yi mengirim orang untuk menyerahkan laporan pertempuran garis depan ke King Zhen. Pada saat ini, Luo Lan sedang melihat-lihat dokumen yang baru saja dia kirim. Dia duduk di sebelah King Zhen dan berkata dalam kebingungan, aneh, itu jelas memiliki kekuatan untuk mendorong garis pertahanan Sanshan, mengapa harus bertempur seperti ini? Umumnya, adalah komandan yang mencintai orang-orang seperti anak kecil untuk memilih metode pertempuran semacam ini. Tidak cocok dengan karakter ini, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Petik 2. King Zhen mengatakan, saya kira sekarang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi pada server berbasis manusia ini, jadi saya tidak ingin terlalu banyak korban pada servernya. Yang akan mempengaruhi kemampuannya untuk beroperasi. Di sisi lain, saya takut ia ingin mengalahkan King di medan perang secara langsung, menggunakan kemampuan memerintahnya alih-alih taktik kerumunan.
King Zen dan Luolan tahu berapa banyak orang menyimak channel Dongeng Donghua di hutan barat daya itu. Kerumunan yang menakutkan itu hanya perlu gelombang untuk menamparkan, dan garis pertahanan 3 gunung mungkin hilang, tetapi Zero tidak melakukannya. Luolan bahkan lebih bingung, apakah masuk akal untuk mengalahkan King secara langsung. Mungkin itu adalah ambisi Ai, atau mungkin keinginan terakhir Wang Shengxi. Siapa tahu, itu tidak masalah, kata King Zen, menggelengkan kepalanya. Menurutmu berapa lama garis pertahanan Sanshan bisa bertahan? Luolan bertanya. 3 hari, jawab King Zen, tadi malam hanya ujian, perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Kurasa kecerdasan buatan telah menemukan kelemahan garis pertahanan 3 gunung. Zhou Qi sedang mendengarkan, dan tiba-tiba menyela, tunggu, bagaimana saya bisa mendengarkan apa yang kalian berdua maksudkan? Tidak pernah berpikir kita bisa menang dari awal. Ya, King Zen mengangguk, tidak memalukan untuk mengakui bahwa kamu lemah. Pihak lain datang dengan seluruh Central Plains. King harus kalah, sehingga hasilnya tidak begitu sulit untuk diterima. Kamu adalah King Zeng, Zhou Qi dengan berlebihan mengatakan, kamu adalah King Zeng, dan bahkan berpikir kamu akan kalah, maka kita belum selesai. Apakah manusia sudah selesai? King Zen berkata, kemenangan pertempuran ini tidak ada di sini. Di mana? Tanya Zhou Qi. Hanya saja King Zen tidak menjawab pertanyaan Zhou Qi kali ini. Karena dia telah menyembunyikan rahasia itu begitu lama, bagaimana dia bisa mengatakannya sekarang? Hanya ketika semua peluang datang, jawabannya bisa terungkap. Zhou Qi mengerutkan bibirnya dan berkata, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Duduk di sini dan menunggu kematian. Hei, meskipun uang Anda sudah ada, saya tidak akan melakukan hal-hal seperti kematian. Ketika kerumunan kecerdasan buatan benar-benar melintasi garis pertahanan 3 gunung, saya masuk saja ke air dan lari, saya tidak percaya itu sangat kuat di dalam air. Tidak, King Zen menggelengkan kepalanya, kami ingin pergi bersama. Bagaimana cara pergi? Kemana harus pergi? Tanya Zhou Qi. Pergi ke barat laut, kata King Zen tiba-tiba. Pada saat ini, tidak hanya Zhou Qi, tetapi Luolan juga terpana, mundur langsung ke barat laut, seluruh klan King akan menyerah. Tapi klan King kita tidak bisa menang, bahkan jika bersembunyi di barat laut ada gunanya, Anda harus saya juga tahu bahwa kekuatan yang menghadap ke barat laut tidak kurang dari kita. Zhou Qi mengerutkan kening, mengapa? Apakah Anda berencana untuk mengandalkan Ren Xiaosu dan kelompok orang luar biasa? King Zen menggelengkan kepalanya, di masa lalu, peradaban manusia tidak memiliki orang yang luar biasa. Bukankah sudah diturunkan sampai hari ini? Hanya saja kita perlu bersatu dan menciptakan peluang. Akan bagus untuk mundur langsung di awal, apa yang kamu tunggu, mengapa kamu ingin membangun garis pertahanan 3 gunung? Mengapa kamu ingin membiarkan tentara King mencapai kerumunan? Tanya Zhou Qi. King Zen berkata, karena kita harus membuat kecerdasan buatan merasa bahwa itu telah mengalahkan King Shi. Untuk satu tujuan ini, klan King mungkin memiliki lebih dari 100.000 tentara mati satu demi satu. Bab 1239, tidak ada pilihan. Untuk sebagian besar hidup saya menghadapi beberapa pertanyaan pilihan ganda. Namun, selalu ada beberapa saat, beberapa detik, dan Anda tidak punya pilihan dalam hidup Anda. Sama seperti klan King pada saat ini, King Zen tahu bahwa konsorsium besar ini tenggelam ke dalam kegelapan seperti matahari terbenam, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Namun, ketika hanya ada satu jalan yang tersisa di depan Anda tidak lagi ragu atau ragu. Karena Anda tidak ada hubungannya kecuali maju. Di Gingo Manor ini, Zhou Qi bertanya, karena kamu punya rencana di hatimu, kapan kita akan pergi? Kita harus tetap pergi. Mengapa kita tidak pergi lebih awal? Apa yang kamu tunggu? Bukan itu yang aku tunggu. King Zen tiba-tiba tertawa, kita tidak bisa pergi sekarang, dan Zero tidak akan membiarkanku pergi. Zhou Qi mengangkat alisnya, belum sampai di sini. Kami ingin mundur ke barat laut. Mengapa itu menghentikan kami? Aku berkata bahwa kamu tidak mungkin beruntung jika kamu adalah musuh dari kecerdasan buatan, King Zen berkata. Ketika kamu pergi ke Central Plains sebelumnya, monster berlari keluar dari Jingshan untuk menghentikan Ren Xiaosu di utara. Aku pikir Ren Xiaosu seharusnya tidak membunuhnya,
Tetapi kamu setelah kembali, monster itu tidak pernah muncul lagi, dan tidak ada yang tahu di mana itu. Selain itu, sekitar Gingo Manor telah lama dipantau oleh elang yang tidak tahu berapa banyak, dan setiap gerakan King Zen tidak bisa lepas dari pandangan yang lain sekarang. King Zen tidak berencana untuk peduli, karena itu tidak masuk akal. Zhou Qi mengerutkan bibirnya, jika kamu tidak pergi sekarang, tidakkah kamu akan lebih tidak bisa pergi di masa depan? Lagi pula, aku tidak akan peduli padamu pada waktu itu, aku akan terjun ke sungai ketika bencana sudah dekat. King Zen berkata, jangan khawatir, saya mencapai kesepakatan dengan Cina Barat Laut secepat setahun yang lalu. Luo Lan tertegun sejenak, setahun yang lalu. Bukankah itu ketika Zhou Qi dan saya pergi ke Northwest? Anda juga tidak pergi ke sana. Atas nama keluarga Qing, kami hanya berbicara tentang masalah perdagangan, dan tidak menyebutkan hal lain, Del. Tunggu, apakah gadis itu akan berbicara dengan Zhang Jinglin atas nama Anda? King Zen berhenti bicara. Setahun yang lalu, untuk menghubungkan keluarga Qing ke kereta api Barat Laut, Luo Lan dan Zhou Qiseng mengirim seorang gadis ke Barat Laut untuk menjadi sandera. Pada saat itu Luo Lan berkata kepada Su Xianchu bahwa ini adalah gadis yang disukai King Zen, dan Zhou Qi penasaran, bagaimana mungkin dia tidak pernah tahu tentang ini. Sebenarnya, Luo Lan tidak terlalu jelas tentang masalah ini. Informasi yang dia tahu adalah yang dikatakan King Zen kepadanya. Sebelum mengirim gadis itu ke Barat Laut, Luo Lan hanya melihat gadis itu di kedua sisi, dan dia tidak pernah mengambil masalah dengan mudah. Begitu banyak sehingga dia hampir lupa bahwa orang seperti itu ada selama tahun itu. Tapi sekarang tampaknya tujuan gadis itu tidak sesederhana itu ketika dia pergi ke Barat Laut. Periode tahun ini tampaknya bertepatan dengan waktu ketika barier nomor 61 menggali terowongan bawah tanah. Dengan kata lain, pada saat itu, King Zen sepenuhnya siap untuk berurusan dengan kecerdasan buatan. Di belakang garis pertahanan Sanshan, King Yi berdiri di samping meja pasir besar yang mengerutkan kening. Meja pasir kali ini berbeda dari yang dia lihat sebelumnya. Bendera merah mewakili pengerahan pasukan Qing, dan bendera biru mewakili pasukan musuh imajiner. Di masa lalu, meja pasir Qing memiliki lebih banyak bendera merah di sisinya, yang tampak sangat menindas. Namun, kali ini, bendera biru yang mewakili musuh hampir memenuhi area di luar garis pertahanan tiga gunung. King Yi sedikit lelah dari pertempuran ini karena mereka tidak tahu apa-apa tentang musuh. Saat bertarung melawan Li dan Yang, King Yi tahu persis bagaimana cara bertarung, apa kelemahan dan kekuatan lawannya. Tetapi memukul kerumunan yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan memberi King Yi rasa tidak berdaya. Tampaknya semua usahanya hilang begitu saja. Namun, setiap kali King Yi memeriksa laporan dari setiap urutan pertempuran, dia selalu merasa luar biasa. Manipulasi mikro yang kuat ditunjukkan oleh kecerdasan buatan di medan perang berada di luar jangkauan manusia. Pihak lain belum menggunakan konspirasi, juga tidak pernah menggunakan trik, dan itu benar-benar jujur dan tepat untuk mengendalikan keluarga Qing. Pasukannya kanibal sedikit. King Yi awalnya berpikir bahwa pihak lain akan mengendalikan orang tua dan anak-anak ke dalam pertempuran, dan bahkan mengendalikan tangisan mereka, untuk menembus pertahanan psikologis tentara Qing. Saya ingin bertanya, tidak peduli seberapa keras tentara biasa itu, mereka akan merasa lega ketika mereka melihat orang tua dan anak-anak bergegas menangis meminta bantuan. Namun, lawan tidak menggunakan metode ini. Ia menggunakan kekuatan komputasi yang kuat untuk merebut lebih dari 40 posisi di garis pertahanan tiga gunung dalam satu hari. Kemampuan perintah ini membuat King Yi merasa bahwa gaya bertarung lawan memiliki keindahan yang aneh ketika memeriksa meja pasir. Kekuatan howitzer 152 mm di medan perang menakutkan, tetapi lawannya bahkan tidak takut dengan tembakan api. King Yi tiba-tiba teringat apa yang dikatakan King Zen. Manusia dan kecerdasan buatan bermain game, dan kemampuan lawan yang ditampilkan adalah sesuatu yang tidak akan pernah Anda bayangkan sebelumnya. Ketika Anda melanjutkan permainan, Anda akan kagum bahwa ternyata Go bisa dimainkan seperti ini. Sekarang, King Yi kagum bahwa perang bisa diperjuangkan seperti ini. King Yi tinggal bersama pamannya di barak sejak dia masih kecil. Dia suka militer dan juga suka belajar militer. Sebelum King Zen bertanya kepadanya apa impiannya,
King Yi mengatakan bahwa ia ingin menjadi pemain terkenal di dunia. Pada saat itu, King Zhen tersenyum dan berkata untuk membantunya mewujudkan keinginan ini. Kemudian, setelah King Zhen menjadi penguasa klan King, dia benar-benar memenuhi janjinya. Bakat memerintah King Yi luar biasa, bahkan dengan 3 tentara di tangannya, ia dapat mengatur dengan baik. Ketika keluarga Li dan keluarga yang dipanen, King Zhen tidak bergerak lebih jauh, King Yi mengatur semuanya sendirian, dan akhirnya mengakhiri perang barat daya dengan sempurna. Tapi King Yi tahu kekurangannya sendiri, dan kemampuannya mungkin lebih tercermin dalam manajemen rinci urusan militer daripada di pertandingan medan perang. Dia tidak memiliki aspirasi Zhang Jinglin, dia tidak memiliki tindakan pencegahan untuk hari-hari hujan, akun akhir ribuan mil, dan kebijaksanaan dan taktik Wang Shengxi. Seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan menyadari bahwa dia mungkin tidak bisa menjadi jenderal terkenal dalam kehidupan ini. Di panggung era ini, ia ditakdirkan untuk hanya menjadi peran pendukung. Sama seperti kehidupan, seorang remaja harus selalu mengerti setelah tumbuh di musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin bahwa remaja, keringat, dan darah, pada kenyataannya mungkin tidak dapat menukar mimpi yang paling ia inginkan. Tapi bagaimana dengan itu? King Yi tersenyum, dan dia berkata kepada sekretaris rahasia di sampingnya. Panggil kepala staf untuk datang, aku ingin membuat kembali rencana tempur, kali ini, kita akan langsung menyerahkan posisi 171. Meskipun dia akan selalu kalah, sebelum kalah perang ini, King Yi harus menggunakan apa yang dia lihat dan pelajari secara ekstrim. Rencana retret barat laut relatif lancar, Wang Yuexi membagi warga sipil yang mundur menjadi 6 kelompok dan meninggalkan satu demi satu, dengan cara ini. Tekanan pada gudang pasokan tidak akan terlalu besar, dan kerumunan yang dievakuasi akan lebih stabil secara emosional. Di arah pintu kunci, Wang Yun menghitung bahwa seseorang melewati setiap 2,7 detik, dan kecepatan tertib ini sejalan dengan rencana mereka. Jika tidak ada kecelakaan lain, maka penghalang 144 mungkin dapat dievakuasi dalam waktu 3 hari. Biasanya butuh waktu lebih lama untuk melewati pintu kunci. Tetapi banyak orang menyimak channel Dongeng Donghua dan menyerah metode pintu kunci dan menginjakkan kaki di jalan retret bersama keluarga mereka. Beberapa orang ingin menyumbangkan kendaraan rumah mereka karena mereka mendengar bahwa divisi lapangan ke-6 akan tetap untuk melawan musuh, dan kendaraan tidak cukup. Zhang Xiaoman menolak semua ini. Lagi pula, mobil tidak terlalu membantu perang, dan jumlahnya agak kecil. Tidak banyak orang dapat memiliki mobil tahun ini. Pada saat ini, Wang Fugui sedang berada di sebuah kedai minum kecil yang melayani para pengusaha besar di kamar dagang barat daya. Ini masih merupakan restoran kecil tempat Wang Fugui meminta semua orang untuk membantu membangun proyek pemeliharaan air. Tetapi sekarang pemilik dan staf restoran kecil ini semuanya telah meninggalkan penghalang 144 di angkatan kedua. Mengenakan gaun sederhana, Wang Fugui secara pribadi memotong domba dan daging domba, dan kemudian melemparkannya ke dalam panci bersama dengan bawang, jahe, bawang putih dan rempah-rempah lainnya. Menunggu domba di dalam panci perlahan-lahan mendidih. Dia meletakkan pisau deboning pada talenan, kemudian tersenyum dan menghapus darah dari tangannya. Semuanya, kita akan mengungsi dengan angkatan ketiga setelah makan ini. Pertemuan berikutnya harus di Fort 178. Aku dan Marshal muda membicarakannya, yakinlah bahwa properti Anda akan dijamin bahkan selama perang. Saya juga menyapa pasar gelap. Petik 2. Ekspresi pengusaha besar telah sedikit mereda. Dalam masa-masa sulit, orang kaya tentu saja paling khawatir tentang properti mereka. Meskipun Fort 178 tidak pernah melakukan apapun untuk menyita rumah tanpa alasan, konsorsium lain telah melakukannya, sehingga semua orang khawatir saat ini. Tapi sekarang dengan jaminan Wang Fugui, mereka bersedia mempercayai pelatih muda itu sekali. Tentu saja, tidak ada cara untuk mempercayainya. Sejak terakhir kali Wang Fugui mengalahkan mereka, bos-bos besar di dunia bisnis ini jujur satu persatu, ketika Marshal muda pergi untuk memeriksa tanggul sungai dan pemeliharaan air. Mereka tidak sabar untuk membawa karung pasir di tanggul sungai untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Bahkan, setelah kesetiaan ada, manfaat yang dialokasikan untuk mereka oleh Wang Fugui secara alami akan ada di tempat. Kali ini,
Wang Fugui membunuh domba dan mengeluarkan tulang-tulangnya, tetapi semua orang tidak merasa malu terakhir kali. Sebaliknya, seseorang bertanya, Presiden Wang, katakan saja apa yang Anda inginkan. Jangan ragu untuk memiliki apa yang Anda miliki. Petik 2. Setelah membersihkan tangannya, Wang Fugui duduk di kursinya, dan kemudian mendesah dengan cemberut, kamu semua tahu bahwa hubunganku dengan Marshal tidak sebanding dengan orang biasa. Aku adalah bendaharanya dan dia adalah bosku. Hati sang pemilik ada penderitaan, saya, penjaga toko, tentu ingin berbagi kekhawatiran untuknya. Petik 2. Ada keheningan di restoran kecil itu, dan hanya suara Wang Fugui yang tersisa, Anda akan mundur kali ini, tetapi apakah Anda tahu bahwa divisi lapangan ke-6 akan tetap dan bertarung? Semua orang bisa mundur dengan lancar, dan perlindungan Angkatan Darat Barat Laut mutlak diperlukan. Mari kita tepuk hati nurani dan katakan, apakah Angkatan Darat Northwest memperlakukan seseorang secara salah? Apakah Angkatan Darat Northwest mengeksploitasi seseorang? Apakah Angkatan Darat Northwest gagal memenuhi tanggung jawabnya? Pengusaha besar saling memandang, dan salah satu yang lebih tua berkata, Saudara Wang, kita semua bisa mengerti apa yang Anda katakan. Memang berkat Angkatan Darat Northwest bahwa kami telah dapat menjalani kehidupan yang baik dalam 2 tahun terakhir. Yah, kata Wang Fugui, baik bagi semua orang untuk memahami ini. Dukungan apa yang dibutuhkan Saudara Wang dari kami? Mobil, kata Wang Fugui, menyipitkan matanya, sekarang kita sedang berkelahi. Truk yang kita gunakan untuk pergi dan dari Central Plains secara alami tidak berguna. Tetapi kendaraan tidak berguna ketika mereka diam. Lebih baik menyumbangkan mobil-mobil ini untuk Angkatan Darat Northwest. Apakah ini baik untuk digunakan? Petik 2. Para pengusaha besar itu terkejut, karena bisnis mereka yang melarikan diri, truk adalah sumber kehidupan mereka. Anda hanya dapat memperoleh barang jika Anda memiliki mobil. Bahkan dapat dikatakan bahwa Anda memiliki mobil untuk membuat seseorang membantu Anda. Sekarang Wang Fugui terlalu kejam, dia harus mengambil semua truk ini begitu dia membuka mulutnya. Melihat semua orang ragu-ragu, Wang Fugui menyeruput cangkir tehnya dan berkata, saya tidak mendapat manfaat dari saat ini. Hanya saja perang ini pecah. Bisnis apa yang Anda miliki? Anda tidak dapat menikmatinya hari demi hari. Kebijakan bagus Northwest. Pada akhirnya, saya tidak ingin melakukan apapun untuk Northwest. Tidak ada hal-hal baik seperti itu. Sekarang saya di sini untuk berdiskusi dengan Anda. Setelah perang, Wang Fugui secara alami akan memberitahu para perwira muda tentang hal-hal ini. Para perwira muda-muda tidak ramah. Orang tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Seseorang ragu, iya. Wang Fugui menghentikan cangkir tehnya di atas meja. Ekspresinya berangsur-angsur menenangkan, tidak apa-apa. Sebelumnya, Anda memeras tenaga kerja. Saya membantu Anda menyelesaikannya. Anda ingin mendapatkan tanah untuk persetujuan. Tentara Barat Laut juga dengan senang hati mendukungnya. Sekarang ini Anda dapat membantu saya sedikit, dan Angkatan Darat Northwest akan membayar Anda. Kami menuntut pembayaran dalam emas, kata seorang pengusaha. Wang Fugui menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa mempercayai Angkatan Darat Northwest. Tidak ada emas, hanya mata uang Northwest yang dikeluarkan oleh 178 Fortress Bank. Ketika kami berbicara, ada banyak orang di luar jendela restoran kecil itu, dan semua orang jelas melihat sekelompok tentara yang mengelilingi restoran kecil itu. Wang Fugui berkata, jika kamu kehilangan kudamu, kamu tidak tahu apa yang baik, apa yang kamu katakan. Pengusaha yang lebih tua itu buru-buru tersenyum dan berkata, tentu saja kami bersedia mendukung Angkatan Darat Northwest. Ketua Wang, Anda dapat menetapkan piagamnya. Wang Fugui mengangguk dan berjalan keluar, kalau begitu aku tidak selamat datang, ayo kita ambil domba sendiri. Aku harus pergi sebelumnya. Sekarang semua orang berpacu mensubscribe channel Dongeng Donghua dan melawan waktu. Wang Fugui tidak punya waktu untuk mengikuti pedagang besar ini. Kendaraan harus dibawa pergi karena divisi lapangan ke-6 sangat membutuhkan. Wang Fugui juga tahu bahwa begitu ancaman terhadap semua orang terjadi hari ini, reputasinya akan hancur, tetapi ada beberapa hal tertentu yang harus dilakukan seseorang untuk maju. Reputasi buruk seseorang lebih baik daripada reputasi buruk Xiao Su.
Truk pengangkut di tangan para pedagang besar ini dapat berjumlah hingga ratusan, yang cukup bagi divisi lapangan ke-6 untuk memenuhi kebutuhan mendesaknya. Sudah ada mobil yang menunggu di luar. Wang Fugui berkata kepada seorang petugas di bawah Zhang Xiaoman, jangan biarkan mereka pergi dari sini sampai Anda mendapatkan semua kendaraan. Mereka juga akan menyerahkan diesel dan bensin. Domba adalah hal yang baik. Mereka makan lebih banyak. Petik 2. Yah, jangan khawatir, jawab petugas itu. Presiden Wang dari Kamar Dagang Barat Laut adalah orang kepercayaan Marshal, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Meskipun Wang Fugui tidak pernah melakukan intervensi dalam urusan militer dan tidak pernah melewati batas, itu tidak berarti bahwa ia tidak dapat berbicara dengan baik di militer. Mobil yang membawa Wang Fugui pergi, dan hanya selusin pengusaha besar di restoran kecil itu yang saling memandang, tidak jauh, di atas kompor. Sup itu berdeguk dan jatuh di panci besi besar yang mendidihkan daging kambing dan sup daging kambing. Di dalam barier nomor 144, ada beberapa iring-iringan mobil menuju gerbang barier barat, termasuk Ren Xiaosu. Setelah lusinan orang berkumpul di gerbang barat, mereka menunggu dengan tenang sampai konvoi lain dari Fort 178 muncul di cakrawala barat laut. Dahuyu berkata di sebelah Ren Xiaosu, kemarin komandan memuji kita karena teratur ketika kita mengatur retret. Ketika dia melihatmu, dia harus memuji kamu. Ren Xiaosu berkata, ada apa dengan Zhang yang datang ke barier 144 hari ini? Aku tidak tahu, bahkan Wang Fengyuan tidak tahu, Dahuyu menggelengkan kepalanya. Ren Xiaosu punya beberapa keraguan. Retret di sini hanya perlu dilakukan langkah demi langkah, dan masuk akal untuk mengatakan bahwa Zhang Jinglin tidak membutuhkannya. Beberapa menit kemudian, konvoi dengan cepat tiba di gerbang. Setelah turun dari mobil, Zhang Jinglin berkata langsung kepada Ren Xiaosu, kamu ikut aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan kamu. Dengan mengatakan itu, Zhang Jinglin benar-benar berjalan ke samping, tidak ada yang mengikuti kecuali Ren Xiaosu. Ketika mereka berdua berjalan ke tempat terpencil, Zhang Jinglin berkata, aku tidak akan memasuki penghalang lagi. Aku hanya datang ke sini untuk memberitahumu satu hal. Apa yang harus dikatakan secara langsung? Ren Xiaosu bertanya-tanya, komunikasi Northwest masih terbuka. Zhang Jinglin tersenyum dan berkata, tentu saja, perlu berbicara secara langsung. Apakah Anda tahu bahwa Luolan dan Zhou Qi mengirim seorang gadis ke barat laut? Ren Xiaosu mengangguk, saya mendengar Dahuyu kemudian mengatakan bahwa dia adalah sandera yang dikirim oleh klan Qing, Anda melindunginya. Ketika para sandera itu palsu, memang benar ingin mencapai kesepakatan secara diam-diam, kata Zhang Jinglin, saya membuat perjanjian dengan King Zhen setahun yang lalu. Jika suatu hari kecerdasan buatan Wang menjadi bencana, Northwest akan menerima orang-orang Qing. Kita juga harus membantu King Zhen dan yang lainnya untuk mengungsi dari barat daya. Petik 2. Ren Xiaosu tertegun, dia tidak berharap ini terjadi. Dahuyu dan yang lainnya tidak pernah menyebutkannya, dan sepertinya bahkan Dahuyu tidak tahu. Zhang Jinglin berkata pada dirinya sendiri, sejak itu, Fort 178 telah bersama-sama meluncurkan sebuah proyek dengan klan Qing. Kemudian, dalam 1 tahun, lebih dari 300 peneliti ilmiah terkait klan Qing datang ke barat laut untuk tujuan ini. Proyek ini bekerja keras. Sekarang semuanya ada dalam harapan King Zhen, jadi saya harap Anda bisa pergi ke barat daya untuk bertemu dengannya dan mundur ke barat laut. Datang ke barat laut oleh Ying Ying King Zhen. Ren Xiaosu memikirkan hal itu dalam benaknya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, butuh 3 hari untuk bertemu Ying King Zhen, dan itu tidak akan dianggap sebagai situasi berbahaya di jalan. Karena Anda membuat perjanjian dengan Tuan Zhang, Anda pasti telah memperkirakan bahaya. Kali ini saya pergi ke barat daya, apa yang harus dilakukan divisi lapangan ke-6? Saya tidak bisa pergi, meskipun saya menganggap King Zhen dan Luolan sebagai teman, tetapi mereka tidak dalam bahaya kritis sekarang. Pada saat ini, saya harus bersama tentara saya. Meskipun pihak lain adalah teman, tanggung jawab semua orang di divisi lapangan ke-6 di sini berada di pundak Ren Xiaosu, Luolan adalah teman, dan Zhang Xiaoman dan yang lainnya juga berteman.
Semua orang mempercayai Ren Xiaosu dan percaya bahwa Marshal dapat memimpin semua orang keluar dari cara untuk bertahan hidup. Tetapi sekarang Ren Xiaosu ingin meninggalkan mereka untuk menyelamatkan orang lain. Meskipun P5092 mengatakan bahwa Ren Xiaosu tidak bisa pergi ke gerilya dengan divisi lapangan ke-6 kali ini, ia selalu bisa membantu. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Menarik keluar raksasa seperti Ling Chen selalu bisa menyelamatkan beberapa tentara, kan? Selain itu, Ren Xiaosu berjanji bahwa Zhao Wankun, prajurit yang membuka pintu kunci, akan menjaga penghalang ke-144 hingga menit terakhir dan membawa semua orang pergi. Mungkin Northwest masih akan kalah setelah semua upaya mereka dilakukan, tetapi janji-janji ini tidak boleh gagal. Namun, pada saat ini, Zhang Xiaoman di gerbang kota tiba-tiba berlari keluar, muda tampan. Tampan muda, pintu kunci yang dibuka di gunung yang tertutup salju sebelumnya, beberapa orang berlari keluar, dan sekarang saya ingin melihat Anda. Ren Xiaosu bingung. Dia bertanya dari kejauhan, siapa? Aku tahu. Kamu tahu? Zhang Xiaoman meraung, mereka adalah ksatria dari grup King He. Kali ini, Ren Xiaosu benar-benar bodoh. Bukankah para ksatria mengatakan untuk mendaki puncak tertinggi di dunia? Mungkinkah pintu kunci Zhao Wankun dibuka di gunung salju itu? Bab 1240. Kehendak ksatria. Pada saat ini, ada penghalang terus-menerus di luar gerbang kota. Warga meninggalkan satu demi satu, menuju barat laut. Mereka menerima makanan mereka sendiri di stasiun bantuan di pintu, dan kemudian memulai jalan berkeliaran di dunia yang bermasalah ini. Sebagian besar dari orang-orang ini belum pernah bertemu Zhang Jinglin, dan bahkan tinggal di penghalang 144 tidak memiliki banyak kesempatan untuk melihat Ren Xiaosu. Jadi orang banyak tidak bereaksi banyak ketika mereka melihat Ren Xiaosu pada awalnya. Tetapi ketika Zhang Xiaoman datang dan meneriaki Marshal muda itu, orang banyak menjadi bersemangat, beberapa orang tampak sangat antusias, terutama gadis-gadis muda. Zhang Jinglin tersenyum dan berkata, kamu sangat dicintai di barier nomor 144. Saya pikir reputasi Anda di barat laut akan lebih tinggi di masa depan. Mari kita pergi dan bertemu teman-teman yang baru saja kembali dari gunung salju. Setelah bertemu dengan mereka, Anda belum terlambat untuk berangkat ke barat daya. Kembalinya Cavaliers, ini adalah berita bahwa Xiaosu akan terkejut jika dia terpilih kembali. Setelah berpisah satu sama lain, pihak lain mengatakan bahwa dia ingin mendaki puncak tertinggi di dunia pada saat itu. Ren Xiaosu berpikir bahwa itu akan bertahun-tahun sebelum kedua belah pihak bertemu lagi, atau mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Karena dia tahu bahwa mendaki puncak tertinggi di dunia adalah hal yang sangat berbahaya, dan itu normal untuk mati di gunung yang tertutup salju. Setelah manusia memasuki dataran tinggi, mereka hanya perlu mendaki 6.000 meter di atas permukaan laut, dan mereka sangat mungkin untuk mendapatkan penyakit akut seperti edema paru dataran tinggi, yang dapat membunuh manusia hanya dalam 20 menit. Pada ketinggian 7.200 meter atau lebih, pemikiran semua orang akan mulai melambat, seperti orang mati berjalan. Karena itu, tidak mudah menaklukkan gunung-gunung. Namun, cara pihak lain kembali begitu istimewa. Sebelum Zhao Wankun membuka pintu kunci ke gunung bersalju, bahkan Zhao Wankun sendiri agak sulit dipercaya, dia memang suka mendaki gunung sebelumnya. Tetapi dia tidak secara spesifik mengatakan gunung apa yang ingin dia panjat. Jadi ketika pintu kunci terbuka, dia tidak yakin di mana itu. Sekarang semua orang tahu bahwa di balik pintu kunci itu adalah puncak tertinggi di dunia. Tampaknya itulah yang paling ingin ditaklukkan oleh Zhao Wankun di dalam hatinya. Kembali di zona kontrol militer, Ren Xiaosu melihat Qin Sheng, Li Yingyun, Zhang Qingqi, Su Ke dan yang lainnya melambai padanya dari kejauhan. Masing-masing orang membawa tas gunung besar, sepasang kaca depan di dahi mereka, jaket gunung seluruh, dan sepatu berduri di bawah kaki mereka. Di musim panas, orang-orang ini menyimak channel Dongeng Donghua dan sepertinya datang dari dunia lain. Ren Xiaosu keluar dari mobil dan bertanya, bagaimana Anda menemukan pintu kunci ini? Ao, kami baru saja turun dari puncak dan beristirahat sebentar di kamp pada ketinggian 7.900 meter akibatnya, kami bertemu dengan orang-orangmu, kata Qin Sheng bersemangat. Sebelumnya,
Meskipun semua orang tahu bahwa pintu kunci gagal terbuka, Ren Xiaosu masih memilih beberapa prajurit untuk eksplorasi awal. Terutama ingin tahu di mana ada di balik pintu. Sekarang mereka ingin menghindari I-Zero, mereka tidak perlu pergi ke Fort 178, selama mereka bisa tinggal di balik pintu tanpa terpengaruh oleh perang. Oleh karena itu, Qin Sheng dan yang lainnya bertemu tentara yang menjelajahi peta baru. Apakah kamu berhasil? Ren Xiaosu bertanya, aku dengar kamu baru saja berkata, turun dari puncak. Berhasil, kata Qin Sheng riang. Untuk beradaptasi dengan iklim dataran tinggi, pertama-tama kita mendirikan kemah di ketinggian 6.000 meter, dan butuh hampir sebulan untuk beradaptasi dengan pendakian sebelum terus mendaki. Suhu di sana sangat rendah sehingga aku harus meringkuk di kantong tidurku setiap malam untuk tidur, tetapi ketika aku melihat matahari terbit dan terbenam setiap hari, aku merasa seperti merangkul seluruh dunia. Saat aku mencapai puncak, aku sepertinya melihat dunia baru. Qin Sheng muda dan Ren Xiaosu adalah teman baik. Di antara 12 ksatria, dia adalah yang termuda, jadi dia memiliki kepribadian terbaik. Masalah mencapai puncak tertinggi di dunia sudah cukup untuk membuatnya tidak bisa tidur dengan kegembiraan. Dan yang paling penting adalah bahwa mereka bahkan tidak harus turun gunung setelah memiliki kunci pintu, cukup langsung melalui kunci pintu. Ren Xiaosu berpikir dalam hatinya bahwa meskipun pintu kunci ini tidak bisa menjadi saluran evakuasi baru, itu harus dijaga dengan baik. Jika perang berakhir, ia dapat menggunakan pintu kunci ini untuk membantu orang-orang kaya mewujudkan impian mereka. Dia memikirkan iklan itu, selama kamu cukup kaya, atap dunia hanya selangkah lagi darimu. Pada saat ini, Li Yingyun yang dewasa dan stabil dengan aneh bertanya, Xiaosu, apakah penghalang ini 144, kan? Saya pikir penduduk di penghalang pergi, apa yang terjadi? Qin Sheng tidak berbicara lagi. Setelah kegembiraan, dia secara alami menemukan kelainan. Ren Xiaosu berbicara tentang situasi saat ini dengan ekspresi serius. Suke, mantan ketua Qinghe Group, tiba-tiba bertanya, maksudmu, seluruh dataran tengah telah jatuh ke tangan kecerdasan buatan. Insiden ini memberi semua ksatria perasaan tercekik, dan mereka tahu apa artinya. Dan Los Angeles yang pernah mereka jaga, mungkin tidak ada lagi saat ini. Seolah menyadari urgensi waktu, Li Yingyun bertanya, apa yang bisa kita lakukan? Ren Xiaosu ragu-ragu. Meskipun dia juga menginginkan bantuan Cavaliers, dia harus menjelaskan, apakah kamu bersedia membantu Northwest? Li Yingyun menggelengkan kepalanya, satu hal yang perlu diklarifikasi adalah bahwa kami tidak membantu Northwest, tetapi membantu Anda. Faktanya, Li Yingyun dan yang lainnya telah melewati identifikasi DNA sejak lama untuk menentukan identitas Ren Xiaosu. Karena itu, pendiri dan penerus organisasi ksatria selama 2 abad terakhir adalah Ren Xiaosu. Dan sekarang, Ren Xiaosu juga tahu ini. Awalnya, Li Yingyun dan Zhang Qingqi sebenarnya memiliki 2 pandangan. Li Yingyun merasa bahwa jika mereka menemukan keturunan ksatria, mereka harus setia. Namun, Zhang Qingqi merasa bahwa meskipun semua orang percaya pada ksatria itu tidak berarti bahwa mereka masih ambil keturunan yang lain sebagai kepercayaan. Jika karakter dan kekuatan lawan tidak bagus, maka tidak perlu ksatria untuk setia. Namun, ketika mereka menemukan bahwa Ren Xiaosu adalah orang yang mereka cari, perbedaan mereka sebelumnya benar-benar menghilang. Apakah itu Li Yingyun, Zhang Qingqi, Qin Sheng, Wen Meng, Wu Dingyuan, dan lainnya, mereka semua diyakinkan oleh Ren Xiaosu. Tak perlu dikatakan kekuatannya, kuncinya adalah bahwa setiap orang juga mengenali karakter Ren Xiaosu, terutama setelah Ren Xiaosu menjadi penjaga Los Angeles. Semua orang merasa bahwa ini mungkin nasib dalam kegelapan. Ren Xiaosu tertawa pada saat ini, jadi kamu sudah tahu itu. Li Yingyun tersenyum dan berkata, mulai sekarang, wasiatmu adalah kehendak organisasi ksatria, tetapi dengan mengantarmu, kamu tidak akan pernah menyesalinya. Ren Xiaosu berkata, kalau begitu aku tidak selamat datang. Perang ini lebih sulit daripada yang kita duga. Kita harus menyatukan semua kekuatan yang dapat dipersatukan untuk melihat harapan. Zhang Jinglin, yang berada di sela-sela, mengatakan pada saat ini, ya, kita harus menyatukan semua pasukan kita. Xiaosu,
pergi ke barat daya. King Zen tidak bisa mati dalam perang ini. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order, atau di Yisulai, di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan. Dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Bagi yang suka dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.